Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman job seeker, khususnya buat kalian para pejuang NIP. Beberapa hari yang lalu, kita sempat dihebohkan dengan berita terkait tidak adanya formasi guru pada seleksi CPNS tahun 2021. Bahkan dalam konferensi persnya, pemerintah melalui Menpan RB, Mendikbud, dan BKN akan menghapus jalur CPNS untuk guru dan dialihkan seluruhnya ke jalur P3K. Nah, keputusan ini ternyata mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI melalui Komisi 10. Ini dia penjelasannya, check this out. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menolak rencana pemerintah menghapus jalur CPNS bagi guru dalam skema rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN. Menurutnya, penghapusan jalur CPNS bagi guru mengurangi minat kalangan muda memilih profesi pendidik. Kami menolak wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN. Kami berharap hal itu masih rencana, bukan suatu keputusan. Dan jika masih rencana, kami harap segera dicabut, ujar Huda dalam keterangannya Sabtu 2 Januari 2021. Huda menilai guru merupakan profesi yang butuh stabilitas hidup tinggi. Guru tidak hanya dituntut kemampuan mengajar, tapi juga mampu menjadi tauladan dari sisi moral maupun spiritual. Standar tersebut tidak mungkin tercapai jika tidak ada jaminan kesejahteraan maupun karir bagi para pendidik di negeri ini. Status PNS bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru. Dengan demikian, mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi tauladan bagi peserta didik, ujar Huda. Sebabnya, menurut Huda, skema pekerja pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K sebenarnya tidak cocok untuk para guru. Dengan skema ini, mereka setiap tahun harus dievaluasi dan sewaktu-waktu bisa mendapatkan pemutusan hubungan kerja jika dinilai tidak mumpuni. Jika saat ini ada rencana rekrutmen sejuta guru honorer dengan skema P3K, harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara. Jadi, jangan hal ini dijadikan legitimasi untuk menutup pintu jalur PNS bagi guru. Semua ada konteksnya, tidak bisa semena-mena dan dicampur aduk jelasnya. Politikus PKB ini menegaskan pemerintah tidak bisa begitu saja beralibi jika skema P3K sudah jamak dilakukan di banyak negara maju. Bahkan, P3K di negara-negara tersebut begitu mendominasi dibanding PNS dengan perbandingan 30% berbanding 70%. Kendati demikian, komposisi itu harusnya dikontekstualisasikan dengan kondisi Indonesia. Apakah memang cocok atau membutuhkan afirmasi? Jika komposisi tersebut memang cocok, pertanyaan lebih jauh, apakah guru termasuk tepat diambil dari pegawai kontrak? Guru itu outputnya bukan produk atau dokumen yang bisa diukur secara matematis. Guru itu outputnya adalah skill sekaligus karakter dari peserta didik. Jika mereka dengan mudah diambil dan dibuang karena status kontrak, bisa dibayangkan bagaimana output peserta didik kita di masa depan, pungkasnya. Penolakan ini tidak hanya dari DPR, tapi juga datang dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Lanyala Mahmud Mataliti, meminta rencana tersebut dikaji ulang. Rencana penghapusan guru dari seleksi CPNS mendapat banyak penolakan dari tenaga pendidik dan guru. Oleh karena itu, sebaiknya kebijakan ini dikaji ulang, ujar Lanyala Jumat 1 Januari 2021. Pusat Perhimpunan untuk Pendidik dan Guru atau P2G menolak kebijakan penghapusan formasi guru pada seleksi CPNS 2021. P2G menyebut rencana tersebut berpotensi menyalahi aturan perundang-undangan, tepatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena dalam aturan itu disebutkan ASN terdiri dari PNS dan P3K. Lanyala pun berharap agar pemerintah mengajak kelompok guru berdiskusi sebelum memutuskan untuk merealisasikan kebijakan menghapus formasi guru dari seleksi CPNS. Ia berharap kebijakan yang diambil pemerintah tidak merugikan guru maupun tenaga pendidik. Kita tahu salah satu cara untuk mensejahterakan guru adalah melalui rekrutmen PNS.
Banyak guru honorer yang sudah berjasa besar di dunia pendidikan yang bertahun-tahun menunggu untuk bisa diangkat menjadi PNS, sebut Lanyala. Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, serta Kementerian Agama, Kemenak harus duduk bersama dalam perwakilan guru agar kebijakan yang diambil juga sudah sesuai dengan aspirasi tenaga pendidik, imbu senator asal Jawa Timur itu. Penghapusan formasi guru dari CPNS ini menyusul kebijakan pemerintah yang tidak akan menerima guru sebagai PNS karena dialihkan menjadi P3K atau kontrak. Akibatnya, rekrutmen guru untuk PNS ditutup. Jika pengangkatan guru hanya dengan status P3K, maka secara berkala guru PNS juga akan berkurang karena secara bertahap guru-guru juga akan pensiun. Ini harus menjadi pertimbangan, sebut Lanyala. P2G pun menyoroti soal komposisi guru saat ini yang masih kurang. Perbandingan antara guru PNS dan honorer di sekolah negeri masih tidak seimbang. Lanyala menyadari pemerintah memiliki keterbatasan kemampuan untuk bisa mengakomodir seluruh kebutuhan guru. Hanya saja, mantan ketum PSSI ini meminta agar pemerintah benar-benar mempertimbangkan kembali rencana penghapusan rekrutmen guru dari jalur CPNS. DPD mendapat banyak aspirasi dari guru-guru di daerah. Untuk itu, kami berharap agar pemerintah memberi solusi terbaik atas harapan dan kebutuhan para guru, tutup Lanyala. Selain dari dua lembaga legislatif negara yang menolak keputusan ini, penolakan lain juga datang dari berbagai pihak, mulai dari PGRI, kepala daerah, pengamat pendidikan, dan tentu saja juga dari tenaga pendidik, para guru, serta sarjana pendidikan dan keguruan. Semoga dengan banyaknya penolakan ini, keputusan pemerintah menutup jalur CPNS untuk guru dapat berubah dan kembali membuka jalur CPNS untuk formasi guru di tahun 2021. Amin. Nah teman-teman, itu dia informasi update terkait CPNS tahun 2021. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar teman-teman selalu update informasi terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di informasi CPNS dan P3K selanjutnya. Terima kasih.